Shalom, Bapak, Ibu, sahabat terkasih dalam Kristus. Selamat malam, selamat datang di Praise and Worship Komunitas Kemurian Hati. Puji Tuhan, haleluya, kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan baik. Amin. Kalau boleh, yang di belakang agak maju sedikit ya. Jadi biar kita lebih interaktif. Yang kita di malam ini kita punya kerinduan, kita lapar dan haus akan Tuhan. Kita mau berdoa, memuji menyembah dan juga mendengarkan firman Tuhan. Mari saat ini sebelum kita mulai, kita membuka dengan doa pembuka. Mari kita satukan hati, kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Kita buka dengan tanda kebenaran Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami semua bersyukur atas segala kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu hingga malam hari ini. Engkau adalah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Engkaulah gunung batu keselamatan kami, kota benteng yang teguh. Engkaulah sumber pertolongan kami. Ya Tuhan, saat ini kami rindu untuk mengembalikan segala kebaikan-Mu dengan memberikan hati kami yang terbaik, ya Tuhan. Saat ini kami mau datang, kami mau bersyukur, dan kami mau sungguh-sungguh memuji menyembah-Mu dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah di malam hari ini Tuhan, Kau layakkan kami mau datang dengan darah anak domba, darah Yesus. Kami sadar Tuhan, bahwa kami memerlukan Engkau. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Apapun yang melukakan Engkau, kami mohon ampun saat ini. Dan kami percaya bahwa darah anak domba, darah Yesus, telah menyucikan menguduskan kami saat ini juga. Terima kasih Tuhan yang telah melayakkan kami. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa, saat ini juga segala roh-roh yang jahat kami usir keluar di dalam nama Yesus. Biarlah saat ini materaikan Tuhan ruangan ini Tuhan dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Jangan izinkan ada satu kuasa pun yang mengganggu pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan di malam hari ini Tuhan, kuasa-Mu bekerja, kemuliaan-Mu turun atas kami semua. Kami yang mengikuti acara ini Tuhan, tidak lagi menjadi manusia satu, tapi kami sudah diubahkan menjadi manusia Kristus.
Darah Yesus menembus kami semua saat ini dan juga keluarga kami di rumah. Kau pagari ya Tuhan, tetapi aku terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau sangat baik. Terima kasih Kau telah siapkan kami. Saat ini kami siap ya Tuhan untuk memuji menyembah. Haleluya. Mari kita yang telah siap untuk memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan ada saat ini menjamah hati kita masing-masing. Kita diizinkan datang saat ini adalah semua karena kebaikan Tuhan. Tanpa Dia kita tidak ada apa-apanya. Hanya Tuhan yang mampu, yang mau menghadirkan kita di sini, membawa kita ke sini untuk memuji dan memuliakannya. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan sangat baik. Kita masuk gerbangnya mau bersyukur dan memuji Dia dengan segenap hati kita. Mari kita angkat tangan kita memuji Dia. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia juga sangat dalam, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian suatu hari, suatu hari, suatu hari, anugerahnya kekal selamanya. Suatu hari, suatu hari, suatu hari, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita mau naikkan pujian ini sekali lagi. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian
mengucap syukur dengan menari, melompat menari dengan begitu luar biasa, karena kita percaya bahwa Roh Allah ada dalamnya. Dan pada malam hari ini Bapak Ibu, kita percaya bahwa Roh Allah yang sama ada dalam kita masing-masing. Amin. Kita mau menari, kita mau bernyanyi buat Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari seperti dan menari. Bukan menari seperti dan menari. Amin. Ketika Roh Allah ada, ku kan menari seperti daun menari. Dia Allah yang sama yang membuat Daud menari-nari atas kebaikannya, atas kasihnya yang luar biasa. Kasih Allah itu yang tidak pernah berubah. Dia ada untukmu malam ini. Kasih Allah yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah meninggalkanmu sendirian. Mari kita mau syukuri untuk kasih Bapa yang tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tak pernah berubah, kekal selamanya sepanjang hidupku. Tangan Tuhan tak pernah terlambat menolong hidupku di saat ku tak berdaya. Engkaulah harapanku, Tuhan yang ku andalkan. Kepadamu aku percaya. Di dalam tangan Tuhan ada kuasa, sanggup berikan kekuatan untukku. Dalam tangan Tuhan mukjizat akan menjadi nyata. Aku percaya, aku percaya Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Anda dan saya bisa berdiri di tempat ini bersatu hati memuji dan menyembah Dia, Allah yang hidup, yang membuat Daud menari-nari karena kekuatan ilahi yang Tuhan berikan kepadanya. Dia Allah yang sama yang memberikan kekuatan bagimu dan bagiku, sehingga kita boleh menari-nari bahkan di dalam badai kehidupan kita. Allah yang sama yang mau kita sembah malam ini. Kita mau bersyukur Dia yang membuat kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Dia yang menuntun kita berjalan untuk kita punya iman seperti hari ini. Dia membukakan kebenaran bahwa kita anak-anak kesayangannya. Betapa indahnya kasih Bapa, betapa indahnya kasih karunia surga. Mari kita mau ulangi sekali lagi. Kita mau bersyukur untuk kasih-Nya yang tidak pernah berubah.
yang sungguh luar biasa bagimu. Tidak ada yang mustahil baginya. Ketika engkau percaya, ketika engkau tidak tergoyahkan, mujizat itu menjadi milikmu. Karena Dia Allah yang sanggup melakukannya untukmu. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita percaya ketika ada hati yang memuji dan menyembah, ada Allah Roh Kudus yang hadir. Dia bertata di atas pujian dan penyembahan. Buka mulutmu, buka suaramu, bebaskan dirimu untuk menyembah Dia. Jangan lihat kiri kananmu. Malam ini adalah malam engkau dengan Tuhan. Bebaskan dirimu sungguh-sungguh menyembah Dia. Engkau yang belum bisa berbahasa roh, ungkapkan dengan bahasa yang kau bisa. Katakan betapa Dia baik, betapa Dia besar, betapa Dia dahsyat di dalam hidupmu. Puji Dia, sembah Dia. Dia Allah yang mendengar pujian dan penyembahanmu malam ini. Mari kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa saat ini memenuhi sekeliling kami. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau menggerakkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau menggerakkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Katakan ku ingin tetap. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sekali lagi, mari kita rasakan sinar kemuliaan-Nya.
Engkau mengenal setiap kami anak-anak-Mu. Engkau yang masih ragu. Malam ini Tuhan bertanya kepadamu, mengapa engkau masih meragukanku, anakku? Percayalah kepadamu, percayalah, percayalah kepadamu. Aku ini Bapamu, aku mengasihimu. Bapa, terima kasih, terima kasih, karena kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, untuk kasih yang begitu indah, untuk kasih yang begitu indah. Terima kasih Bapa. Kami mau tetap di sini. Kami mau tetap tinggal di peluk-Mu yang hangat Bapa. Kami mau tetap di dalam hadirat-Mu. Kami rindu masuk lebih dalam lagi mengenal rencana-Mu di dalam setiap hidup kami. Singkapkan lewat firman-Mu Bapa, karena firman-Mu adalah pelita dan terang bagi kehidupan kami. Tuntun kami, buka mata kami, sehingga kami mengerti kehendak-Mu. Urapi anak-Mu bagus, pakai dia Bapa, sucikan, kuduskan, tahirkan dia, layakkan dia menjadi bejana-Mu yang kudus malam ini. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya hanya berasal dari Roh-Mu yang kudus. Berfirmanlah ya Bapa, kami semua siap mendengarkan Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Malam hari ini singkapkan misteri kerajaan surga. Nyatakan kepada kami yang lapar dan haus akan Engkau, secara khusus anak-anak-Mu yang datang dari tempat yang jauh ingin mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini, urapi mulut, bibir, lidahku, seluruh keberadaanku dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka dari Injil Yohanes ayat 21. Kisah ini adalah percakapan dengan perempuan Samaria. Bapak Ibu yang mengikuti RPH sesi pendahuluan pasti sudah mendapatkan perikop ini. Saya mau mengajak kita untuk melihat ayat ke-21. Jadi lanjutan dari percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Ayat 21. Kata Yesus kepadanya, kepada perempuan itu, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan di gunung Samaria, dan juga bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kenapa keselamatan datang dari bangsa Yahudi? Karena bangsa Yahudi adalah umat pilihan. Yesus dilahirkan dalam daging sebagai orang Yahudi. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Tadi Yesus katakan saatnya akan tiba. Tetapi sekarang di ayat ke-23 ini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Kapan tiba? Saat Yesus mengatakannya. Saatnya sudah tiba. Kapan? Sekarang. 2000-an tahun yang lalu. Saatnya sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapa menghendaki, artinya kehendak Bapa adalah semua orang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Apa itu kebenaran?
firman-Ku adalah kebenaran, kata Yesus. Jadi orang menyembah Bapa, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ayat ke-24 baca bersama-sama. 3, 2, 1. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Anda dan saya bukan menyembah Allah dengan mulut. Tentu saja ucapanmu keluar dari mulut, tetapi harus meluap dari hati. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, saya katakan PW malam ini kemungkinan adalah PW yang terakhir di tahun ini, atau kemungkinan bulan depan tidak, karena sudah masuk Natal, sudah tidak ada PW, lanjut lagi Januari. Lalu saya berjanji akan memberikan semacam sebuah rangkuman. Apa yang saya sampaikan ini mungkin baru bisa dimengerti, dipahami oleh orang yang mengikuti komunitas ini. Jadi kalau Anda rajin mengikuti Komsel, Anda rajin mengikuti praise and worship sebulan sekali, Anda akan masuk ke dalam rel dan berjalan bersama dengan kami. Berjalan bersama dengan kami. Ketika akhir tahun 2023 kami berdoa, saya bertanya kepada Tuhan, kita masuk ke tahun 2024 ini fokusnya apa? Lalu kita mendapat sebuah jawaban. Fokus di tahun 2024 ini kita canangkan sebagai tahun doa bagi komunitas kita. Jadi komunitas kita fokus kepada doa. Waktu saya mendapat dorongan tentang tahun 2024 ini akan menjadi tahun doa, secara khusus doa peperangan rohani, saya sendiri belum tahu apa maksud Tuhan. Kenapa? Pewahyuan Tuhan selalu Dia berikan tahap demi tahap. Ketika Dia berbicara kepada Abraham, pergilah ke tanah Kanaan, Abraham melangkah. Kamu akan kujadikan keturunanmu sebanyak bintang di langit. Abraham melangkah, step by step. Bisa jadi di pertengahan itu, manusia yang dipanggil itu gagal. Tetapi ada juga yang benar-benar bisa mengakhirinya. Jadi, pewahyuan Tuhan itu bertahap. Ketika Dia suruh Anda melangkah satu langkah, Anda langkah, meskipun Anda tidak tahu. Kenapa? Setelah Anda melangkah, step berikutnya, Dia akan berbicara lagi. Apa langkah selanjutnya? Nah, 2024 ini masuk ke tahun yang disebut sebagai tahun doa bagi komunitas kita. Ketika Tuhan mau memanggil Anda dan saya untuk berdoa, apa yang Tuhan lakukan? Bapak Ibu yang sering mendengarkan saya pasti sudah tahu. Dia izinkan persoalan datang, betul? Persoalan demi persoalan Dia izinkan datang untuk membawa Anda masuk ke dalam doa. Kenapa? Tanpa persoalan Anda tidak mau berdoa. Setiap hari omset 100 juta, keuntungan bersih 50%, Anda tidak butuh berdoa. Saya mengalaminya. Saya tidak butuh berdoa. Saya hanya butuh meeting sama karyawan saya. Tetapi ketika persoalan datang bertubi-tubi menghantam Anda, maka Anda akan masuk ke dalam sebuah situasi doa. Nah, di situ pun orang masih diperhadapkan dengan dua pilihan, mencari Tuhan atau lari pergi dari Tuhan. Ketika Anda menghadapi persoalan bertubi-tubi seperti yang saya hadapi, artinya apa? Di tahun ini saya hadapi persoalan yang melampaui yang pernah saya hadapi sepanjang umur saya. Sepanjang umur saya. Jadi persoalan itu Tuhan izinkan. Kenapa? Anda masuk ke tahun doa. Tuhan katakan tahun ini adalah tahun doa. Anda harus membawa banyak orang untuk berdoa. Lalu bagaimana Anda bisa membawa banyak orang berdoa kalau Anda sendiri tidak berdoa? Lalu persoalan itu menghimpit saya. Doa yang saya katakan 1 jam, tidak cukup 2 jam, tidak cukup 3 jam,
Ketika kita berdoa, untuk apa? Untuk penyelesaian persoalan kita. Tetapi sampai pada satu titik, akhirnya kita tahu bahwa Tuhan mengizinkan persoalan itu supaya kita berdoa, bukan untuk menyelesaikan persoalan kita itu. Lalu untuk apa? Untuk membawa Anda lebih dekat kepada Dia. Sehingga doa Anda yang 1 jam, 2 jam, 3 jam itu bukan lagi untuk menyelesaikan persoalan Anda ini. Tetapi Tuhan mau membawa Anda masuk ke sebuah level kehidupan rohani yang lebih jauh. Ketika kita mulai dibawa masuk dengan penuh kesakitan dan segala sesuatu yang tidak enak. Kenapa? Anda harus memimpin orang berdoa, berbicara di depan orang tentang iman, dan semua orang mengira Anda baik-baik saja. Tapi persoalan Anda melampaui semua orang yang datang kepada Anda. Nah, ketika Anda mulai masuk ke dalam rel itu, dan kemudian Tuhan mulai tanda kutip menangkap Anda, memasukkan ke dalam satu situasi yang saya pahami itu adalah padang gurun. Ketika Anda mulai dimasukkan ke dalam padang gurun, di situ Anda akan meratap, menangis air mata. Kenapa? Anda sedang diproses di padang gurun. Padang gurun itu bukan sebuah tempat. Padang gurun itu adalah sebuah situasi keadaan. Anda boleh setiap hari tinggal di hotel bintang 5, tapi Anda berada di padang gurun. Di padang gurun itu, Anda akan menghadapi segala persoalan, pergumulan. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat membantu Anda. Anda berteriak, Tuhan diam 1000 bahasa. Tidak ada cahaya, tidak ada tanda-tanda pertolongan. Yang Anda rasakan apa? Kesakitan, penderitaan, penghinaan, air mata. Kenapa? Padang gurun adalah tempat untuk menanggalkan manusia lama Anda. Ketika Israel dibawa keluar dari Mesir, Tuhan pertama membawa mereka ke padang gurun. Untuk apa? Menanggalkan manusia lama mereka. Manusia lama itu tidak mudah ditanggalkan. Israel 400-an tahun di Mesir, berlimpah makanan, kuali penuh dengan daging. Begitu mereka dibawa ke padang gurun, dibebaskan dari perbudakan, apa yang mereka katakan? Mereka menggerutu, bersungut-sungut. Kenapa? Karena mindset mereka adalah budak. Lebih baik saya menjadi budak, tapi penuh dengan makanan tanpa kesakitan, daripada saya harus masuk ke padang gurun. Tapi jalan Tuhan adalah padang gurun. Setiap orang yang lahir baru menerima Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus pertama akan memimpin Anda masuk padang gurun, Anda suka atau tidak suka. Anda yang masih belum pernah dibawa ke padang gurun, ada saatnya. Ada saatnya. Kecuali Anda hanya mau hidup biasa-biasa saja. Kenapa? Tanpa melewati padang gurun, Anda tidak akan menjumpai tanah terjanji. Jadi, Bapak Ibu, Anda mendambakan tanah terjanji, janji-janji Tuhan, suatu negeri yang berlimpah susu dan madu, tapi Anda tidak mau masuk ke padang gurun. Semakin cepat Anda masuk ke padang gurun, semakin cepat Anda akan menjumpai tanah terjanji. Semakin Anda rela diproses di padang gurun, semakin Anda akan cepat sampai di tanah Kanaan. Ketika saya diproses sampai sedemikian rupa, tidak ada lagi pertolongan. Saya tidak tahu harus mencari pertolongan kepada siapa. Pertolongan ini tidak ada yang klop. Semuanya di luar dugaan. Saya sampai berteriak, saya sudah masuk ke dalam doa 1 hari 3 jam. Saya berteriak, Tuhan, inikah panggilan hidup saya? Atau jangan-jangan hanya ilusi? Jangan-jangan sebetulnya saya seorang pebisnis, saya bukan dipanggil untuk ini.
Jangan-jangan hanya ini adalah sebuah impian yang semu untuk saya melakukan pelayanan. Dulu kan saya tidak seperti ini, saya baik-baik saja. Saya bertanya, Tuhan, apakah ini sungguh Engkau? Perkataan ini terlontar dari mulut Yohanes Pembaptis ketika dia di padang gurun. Dia di dalam penjara. Dia mengirim utusan kepada Yesus dan bertanya, Tuhan, Engkaukah itu yang akan datang? Atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Padahal Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus dan melihat Roh Allah turun kepada Yesus. Keraguan-raguan yang datang kepada Anda adalah sesuatu yang normal. Asalkan setiap keraguan itu Anda bawa ke hadapan Tuhan. Anda bukan menghadapi sebuah keraguan kemudian mencari jawaban kepada bukan Tuhan, Anda pasti akan disesatkan. Saya yakin 100%. Keraguan apapun juga yang ada di pikiranmu, konfirmasi ke Tuhan. Tuhan, apakah ini panggilan hidup saya? Apakah saya harus meneruskan perjuangan saya? Apakah Roh Kudus ada di dalam hati saya? Saat itu Tuhan memberikan saya sebuah hikmat. Tanda Roh Kudus ada di hatimu adalah saat ini kamu ada di padang gurun. Jadi kalau orang mengatakan Roh Kudus memimpin dia, tetapi dia tidak dibawa ke padang gurun, itu bukan Roh Kudus. Kenapa? Yesus dibaptis dan dia dibawa ke padang gurun. Israel melintasi Laut Merah adalah tanda pembaptisan. Sesudah pembaptisan mereka masuk ke padang gurun. Yesus dibaptis dan Roh Kudus menuntun dia ke padang gurun. Anda dan saya, ketika Roh Kudus datang kepada Anda, yang pertama dia bawa Anda bukan untuk berbicara berkhotbah di depan, dia akan membawa Anda masuk ke padang gurun. Kenapa? Di padang gurun dia akan menanggalkan manusia lama Anda. Di padang gurun dia akan install ulang program Anda. Di padang gurun itu dia akan membersihkan Anda, menguduskan Anda sehingga Anda layak menjadi anak-anak Allah untuk tinggal di tanah terjanji. Tanah terjanji kenapa tidak boleh, tidak diizinkan ditempati oleh 7 bangsa Kanaan? 7 bangsa yang di situ. Kenapa Yosua disuruh harus menumpas habis? Karena tanah Kanaan adalah tempat tinggal anak-anak Allah. Mereka adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Melewati proses padang gurun ini, proses padang gurun, perjuangan saya, padang gurun. Di mana akhir dari padang gurun? Ketika Anda sampai di padang gurun, Anda bahkan tidak melihat di mana akhir padang gurun itu. Bukan berarti Anda tidak melihat akhir dari padang gurun itu, dan kemudian Anda berpikir, mungkin saya akan 10 tahun di padang gurun. Jangan berpikir seperti itu. Ketika Tuhan sudah selesai dengan diri Anda, hari ini mungkin Anda ada di padang gurun, besok Anda sudah berpindah ke perbatasan masuk ke tanah Kanaan. Doa membawa Anda masuk ke sebuah level iman, sehingga kehidupan rohani Anda menjadi tidak lagi sama. Anda menjadi manusia apa tadi? Roh. Proses ini Tuhan izinkan untuk menjadikan Anda sungguh manusia roh. Karena hanya manusia roh yang dapat menyembah Allah yang adalah roh. Ketika sampai pada tahap yang saya katakan 3 jam doa itu, dan saya sudah sadar bahwa saya ada di padang gurun. Di padang gurun Anda punya 2 pilihan. Membiarkan Tuhan memproses Anda dengan kesakitan, atau Anda bersungut-sungut. Semakin Anda bersungut-sungut, semakin panjang Anda di padang gurun. Ketika sampai pada satu titik, Tuhan akan menguji Anda, apakah Anda sudah siap untuk keluar dari padang gurun atau tidak. Bapak Ibu, apa yang Anda akan dapatkan di padang gurun? Israel di padang gurun meminum minuman dari batu karang, bukan minuman biasa. Memakan santapan surgawi, mana surgawi turun dari surga. Semua itu adalah murni. Tetapi bagi mereka yang memiliki karakter budak ratusan tahun,
makanan itu membosankan. Sampai pada satu titik, ketika saya masuk sampai sebuah level yang saya merasa bahwa saya di-push sampai begini, 3 jam doa, itu sudah tidak normal saya merasa. 3 jam. Saya merasa seperti tidak normal. Ternyata di situ Tuhan menyingkapkan sesuatu. Nah, ketika persoalan itu membawa Anda datang kepada Tuhan untuk meminta Tuhan selesaikan persoalan saya A, B, dan C. Tetapi sampai pada kurun waktu tertentu Anda tidak lagi berdoa untuk persoalan itu. Kenapa? Anda berdoa hanya untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Tuhan mau apa dari saya? Engkau mau apa dari saya? Engkau singkapkan sesuatu dari saya. Nah, sampai Anda masuk ke dalam suatu level iman yang Tuhan inginkan, maka Tuhan akan menyingkapkan sesuatu kepada Anda. Kenapa? Karena Tuhan tidak dapat menyingkapkan sesuatu sebelum Anda sampai pada level itu. Anda tidak mungkin memberikan uang 1 M kepada anak Anda yang baru berumur 3 tahun. Betul? Anda harus tunggu dia dewasa. Sampai pada satu titik, Tuhan memberikan saya sebuah mimpi. Kenapa Tuhan memberikan saya mimpi? Saya berteriak, Tuhan, singkapkan sesuatu kepada saya, apa yang sedang terjadi. Saya meminta vision, penglihatan. Tuhan, singkapkan sesuatu, supaya saya tahu panggilan hidup saya, apa yang sedang saya hadapi, dan apa yang harus saya lakukan. Nah, ketika Anda sampai pada tahap itu, Tuhan baru singkapkan. Dia memberikan saya sebuah mimpi. Saya akan sharing nggak mimpi saya? Bapak Ibu mau saya sharingkan mimpi? Atau mau Anda mengira-ngira saja? Oh. Nah, suatu malam saya bermimpi. Di mimpi itu saya diperlihatkan ada sebuah guncangan. Guncangan itu seperti di sebuah kota. Tempat tinggal kita berguncang, bangunan berguncang, kapal berguncang, dan seperti sebuah kota. Dan di sebelah sini seperti lautan gitu, berguncang. Mimpi. Tiba-tiba muncul naga hitam dari dalam laut. Dan di dalam mimpi itu saya langsung mengenali, ternyata ini adalah naga hitam yang muncul dari dalam laut. Jadi di mimpi itu saya diberi hikmat untuk mengetahui itu. Ini adalah naga hitam yang muncul dari dalam laut, dan saya langsung ternyata ini yang selama ini menggoncangkan kehidupan saya. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya push Anda berdoa? Siapa di sini yang tidak punya persoalan hidup? Siapa di sini yang punya banyak persoalan hidup? Anda mau selesai persoalan Anda? Kalau Anda mau selesai, ya, Anda berdoa sampai pada satu titik, Tuhan akan singkapkan sebuah vision kepada Anda. Ketika dia singkapkan vision itu, berarti persoalan Anda selesai. Israel dikejar oleh Firaun, pasukan Firaun di belakang. Di depan Laut Merah, jalan buntu. Tetapi Allah sanggup membelah Laut Merah. Bapak Ibu, Anda mengikuti komunitas ini, Anda datang ke sini bukan untuk mencari didoakan, minta doa anak saya begini-begini. Itu bukan porsi kami. Anda datang ke sini, kami bersama-sama dengan Anda, kami akan membangun kehidupan rohani bersama dengan Anda. Anda akan menjadi prajurit-prajurit doa. Kenapa? Anda akan menghadapi persoalan sepanjang hidup Anda. Ketika Anda menjadi prajurit doa, ketika level iman Anda sampai di tingkat yang Tuhan izinkan, maka setiap hari Anda dapat memberikan perintah kepada gunung persoalan untuk pindah tercampak ke laut. Anda tidak butuh selalu datang untuk minta didoakan. Lupakan soal itu. Sekarang Anda datang ke sini untuk upgrade kehidupan rohani Anda, untuk menaikkan level Anda. Lewat apa? Firman dan doa. 5 senjata adalah pondasi awal. Ketika Anda pertama mengikuti RPH, Anda di posisi minus. Lewat 5 senjata menghantar Anda kembali kepada posisi 0.0. Di situ Anda mulai berjalan.
Sesudah Anda berjalan, 5 senjata tidak lagi cukup untuk Anda. Anda butuh naik level. Anda butuh berdoa, berbahasa roh berjam-jam setiap hari, membakar roh Anda, membiarkan roh Allah membakar Anda, membuat roh Anda semakin besar, semakin besar. Semakin roh Anda semakin dewasa, semakin Tuhan singkapkan sesuatu. Kenapa? Anda hanya memberitahukan rahasia bisnis Anda kepada anak Anda yang sudah dewasa, betul? Anda tidak akan memberitahukan kepada dia rahasia bisnis kita adalah begini kepada anak Anda berumur 3 tahun. Ketika roh Anda sudah sampai pada tahap ini, Tuhan akan singkapkan 1, 2, 3. Dia akan singkapkan pelan-pelan. Nah, ketika dia singkapkan kepada saya mimpi ini, dan saya mulai mencari sahabat saya yang saya rasa level imannya di atas saya. Makanya Anda membutuhkan siapa? Mentor. Anda membutuhkan kakak rohani. Anda boleh bertanya kepada saya juga. Kalau saya bisa menjawab, saya akan menjawab. Villa atau tim yang lain. Tetapi jangan sembarangan bertanya kepada orang tentang perjalanan rohani Anda, terutama orang yang tidak tahu di level ini, karena Anda akan dibingungkan. Saya bertanya, mimpi saya adalah begini, ini yang saya lihat, apa maksudnya? Dia menjelaskan kepada saya detail. Kalau Tuhan sudah singkapkan ini, apa yang kamu lihat itu musuh naga hitam yang ada di dalam laut, yang di dalam Alkitab dikenal sebagai Lewiatan, itu adalah prinsipalitis, penguasa kegelapan yang ada di bawah laut. Penguasa kegelapan ada di langit, kemudian ada di atas bumi, kemudian ada di laut. 3 wilayah itu. Kenapa awal mula manusia diciptakan, manusia disuruh apa? Berkuasa atas udara, darat, dan laut. Tetapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, dan ketika manusia pertama ditanya, kamu yang melakukan ini, perempuan ini melempar ke ular, kemudian bola itu di tangan iblis, di tangan ular, dia berkuasa. Ketika Tuhan singkapkan kepada Anda, maka persoalan Anda sudah hampir selesai. Nah, Tuhan singkapkan mimpi ini, dan saya tahu ternyata goncangan ini adalah akibat dari ini. Nah, Tuhan singkapkan untuk apa? Tuhan singkapkan supaya saya berperang melawan musuh saya yang sebenarnya. Anda berantem dengan suami kamu berantem dengan suami. Anda tidak tahu siapa yang mengendalikan dia. Anda berdoa, minta vision, Tuhan tunjukkan. Ternyata ada sebuah kuasa atau kiriman kuasa kegelapan yang menguasai suami Anda, yang membuat dia selingkuh dan sebagainya. Anda lawan penguasa kegelapan itu, dan Anda akan memenangkan kembali suami Anda. Makanya Rasul Paulus katakan, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, suamimu darah dan daging, tetapi melawan penguasa pemerintah di udara. Nah, Tuhan izinkan persoalan supaya saya masuk ke rel, kemudian semakin banyak berdoa, kemudian sampai mencapai satu tingkat. Maaf, saya bukan mengatakan bahwa saya sudah di level yang tinggi, bukan. Saya men-sharingkan supaya Bapak Ibu dapat sampai di sini. Ketika Anda sampai pada tahap ini, cukup qualified untuk Tuhan singkapkan. Ketika dia singkapkan, maka Anda sudah, kemenangan sudah di tangan Anda. Kira-kira 1 bulan setelah Tuhan singkapkan mimpi itu kepada saya, dan setiap hari saya berperang melawan prinsipalitas itu yang Tuhan tunjukkan. Kenapa kita harus lawan? Tuhan tunjukkan kepada Anda, berarti Anda diberi power untuk menghancurkan kuasa itu. Kuasa itu bisa jadi mengguncangkan keluarga Anda, mengguncang bisnis Anda, mengguncang komunitas Anda. Anda yang diperlihatkan, Anda berperang melawan itu. Anda berperang, Anda melawan itu, dan Anda bisa membawa banyak orang di dalam komunitas Anda untuk lebih maju di dalam iman. Ini yang kami lakukan. Nah, setelah itu Tuhan singkapkan lagi satu mimpi yang semalam saya bawain waktu di Komsel. Untuk apa? Mengajak kita bersama untuk membaca kitab Daniel.
Bapak Ibu, tadi dikatakan di dalam Injil Yohanes, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Anda baru dapat menjadi manusia roh ketika Anda membiarkan Tuhan memproses Anda, membawa Anda masuk ke padang gurun, mematikan kedagingan Anda di padang gurun. Manusia jasmani Anda harus mati di padang gurun, kemudian Anda keluar dari padang gurun sebagai manusia roh. Saat itu Anda baru layak menyembah Allah yang hidup. Artinya apa? Bukan berarti saat ini Anda tidak layak. Suara Anda baru berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa orang selalu mengatakan berdoa saya belum dijawab? Anda punya proses yang panjang. Allah kita Allah yang berproses. Allah kita tidak instan. Yang instan itu apa? Iblis. Iblis katakan, kalau kamu sujud menyembah aku, dunia dengan segala kemegahannya akan kuberikan kepadamu. Dan Bapak Ibu, apa yang Tuhan bisa berikan, Iblis juga bisa berikan. Tuhan bisa memberikan kekayaan, Iblis juga bisa. Tuhan bisa memberikan jabatan, Iblis juga bisa. Tuhan bisa memberikan apa, Iblis juga bisa. Yang tidak bisa hanya kehidupan kekal dan damai sejahtera. Iblis tidak bisa. Kalau Anda mencintai sesuatu yang instan, Anda tidak akan pernah diproses menjadi manusia roh. Kalau Anda tidak diproses menjadi manusia roh, suara Anda tidak sanggup untuk mengguncang surga, dan kemudian persoalan Anda tidak akan terselesaikan. Itu poin nomor 1. Poin nomor 2, kalau Allah adalah roh, dan Anda harus menyembahnya di dalam roh, iblis juga adalah roh. Kalau Anda tidak menjadi manusia roh, Anda tidak sanggup berperang melawan prinsipalitas, penguasa kegelapan. Kenapa? Anda tidak qualified. Kenapa Yesus katakan Anda dan saya harus menjadi manusia roh? Karena hanya manusia roh yang berkenan di hadapan Anda, dan hanya manusia roh yang qualified untuk berperang melawan iblis. Bagaimana proses perjalanan Anda sepanjang tahun 2024 ini, selama mengikuti Komsel setiap Jumat, mengikuti present worship setiap bulan? Apakah Anda masih dengan mental datang untuk didoakan? Atau Anda masih dengan mental segala sesuatu mencari Tuhan untuk meminta pertolongan Tuhan yang selesaikan? Bapak Ibu, saya akan buka sedikit dari Efesus yang sudah berulang-ulang saya sampaikan. Kitab surat Efesus. Efesus 6 ayat ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Anda dan saya harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, bukan sebagian, seluruh. Kenapa seluruh? Supaya tidak ada celah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Anda percaya iblis ada atau tidak ada? Iblis ada. Alkitab mengatakan. Karena perjuangan kita, ayat ke-12, bukanlah melawan darah dan daging. Yosua dulu melawan penduduk Kanaan dengan darah dan daging. Perjanjian lama. Tetapi di perjanjian baru, Anda dan saya berkat pembaptisan turunnya Roh Kudus, Anda dan saya menjadi manusia roh. Anda dan saya qualified untuk berperang melawan roh. Kenapa perjanjian lama masih berperang melawan daging, tetapi perjanjian baru sudah bergeser? Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa. Coba lihat, ada tingkatan dalam kerajaan iblis. Kerajaan Allah juga ada tingkatan. Kerajaan iblis juga ada. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, lalu penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Baru yang terakhir, melawan roh-roh jahat di udara. Roh-roh jahat itu bagian yang paling kecil. Ayat 13,
Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan supaya kamu dapat melawan. Bukan Tuhan yang melawan, kamu. Kenapa? Tuhan memakaikan Anda perlengkapan senjatanya. Dan Anda harus menjadi prajurit untuk berperang. Kenapa Yesus tidak katakan kalau kamu punya iman, kamu dapat minta kepadaku dan aku dapat memindahkan gunung untukmu? Tetapi Yesus katakan, kalau kamu punya iman, kamu dapat memberikan apa? Perintah. Perintah. Yang memberi perintah siapa? Kita. Kalau kamu punya iman, kamu dapat memberikan perintah kepada gunung. Apa itu gunung? Gunung adalah persoalan-persoalan hidup Anda. Gunung adalah sesuatu yang besar, persoalan yang besar. Tetapi lewat dengan iman, Anda dapat memberikan perintah. Anda, bukan Tuhan. Anda beriman kepada Tuhan. Dengan iman, Anda memberikan perintah. Kenapa kita mendoakan orang yang sakit dengan perintah? Sakit penyakit ini enyah dari tubuhku. Bapak Ibu memberikan perintah kepada tubuh Anda. Sakit penyakit ini aku perintahkan enyah dari tubuhku. Segala roh-roh pemberontakan yang menguasai anak-anakku, aku perintahkan enyah. Anda memberikan perintah. Kenapa? Tuhan melengkapi Anda dengan seluruh perlengkapan, dan Anda yang harus turun ke medan perang. Bapak Ibu, ini adalah ciri khas dari komunitas kita. Kalau Anda mau bergabung di sini, Anda harus siap menjadi prajurit. Anda datang ke sini bukan menjadi warga umum, tapi Anda menjadi prajurit. Anda akan seperti Daud. Ketika Saul beserta seluruh Israel bersembunyi ketika Goliat menantang perang, mereka, Saul yang roh Tuhan sudah tinggalkan dia, beserta Israel melihat Saul sebagai apa? Melihat Goliat sebagai apa? Raksasa. Betul? Saul beserta seluruh Israel melihat Goliat sebagai raksasa. Ketika Daud datang, apa yang dia lihat? Ini seekor anjing. Makanya Goliat mengatakan, anjingkah aku sampai engkau datang membawa tongkat dan sebagainya? Kenapa Daud melihat Goliat yang dilihat orang sebagai raksasa itu hanya seekor anjing, tidak ubahnya dengan singa dan beruang? Karena dia orang yang diurapi. Kalau Anda diurapi, Anda akan melihat dengan kacamata Tuhan. Gunung persoalan itu Anda lihat hanya seperti kertas yang tinggal dihembuskan, tercampak ke laut. Itulah kenapa Anda dan saya butuh berdoa sampai Anda masuk ke dalam tahap ini. Dan kemudian Tuhan akan membangkitkan kita semua menjadi prajurit. Kekristenan tidak akan bertumbuh kalau kita masih mengikuti pola lama. Yesus mengatakan ini sudah 2000-an tahun. Kalau kamu punya iman, kamu dapat memberikan perintah kepada gunung, dan gunung ini akan pindah. Kamu dapat memberikan perintah kepada pohon ara ini, maka dia akan kering sampai ke akar-akarnya. Bapak Ibu, Anda mau datang ke sini untuk minta doa atau mau menjadi prajurit doa? Hari ini Anda datang meminta doa, besok Anda datang membawa anak Anda untuk didoakan. Besoknya lagi Anda datang ke sini untuk membawa cucu Anda untuk didoakan. Tapi kalau Anda bangkit menjadi seorang prajurit doa, orang yang diurapi seperti Daud, setiap raksasa yang muncul, dia lihat hanya seekor anjing. Lihat hanya seekor anjing. Tidak ada persoalan yang terlalu besar di hadapan Tuhan.